Halo Indonesia, kali ini kita akan ngebahas mobil bekas yaitu adalah Daihatsu Sirion. Yang sebelumnya kita sudah pernah ngebahas yaitu adalah Gen 2 versi pre-facelift. Dan yang kali ini kita akan bahas adalah versi faceliftnya. Kayak apa sih perubahannya dan hal apa yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu ikuti terus videonya. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih soal penampilannya. Sirion Gen 2 facelift ini mendapatkan perubahan penampilan yang sangat signifikan. Perubahannya itu adalah mulai dari bagian headlamp, kemudian juga desain bumpernya. Desain bumpernya ini terlihat sangat agresif sekali dan juga dia terlihat lebih gondrong seolah-olah mobil ini mendapatkan sebuah body kit. Dimana memang karena desain bumpernya yang lebih gondrong, kemudian menjorok ke bagian depan, membuat penampilan mobil ini terlihat lebih ceper dan juga lebih agresif, serta agresifnya itu adalah dikarenakan grill di bagian tengah dan sisi bawah bumpernya ini yang membuat penampilannya memang terlihat sangar. Kemudian di bagian tengahnya ini sentuhan berwarna hitam, dia dibuat oleh Daihatsu seolah-olah dia adalah panel karbon, jadi dia bermotif karbon nih di bagian tengahnya. Kemudian untuk headlampnya, perubahannya ini juga signifikan, terlihat lebih segar. Dia tetap dilengkapi dengan proyektor sama seperti versi pre-faceliftnya, namun di bagian dalamnya ini reflektornya berubah secara signifikan. Tapi memang di balik bohlam proyektornya ini, maksud saya di balik bola proyektornya ini, dia masih tetap menggunakan bohlam halogen biasa. Begitu juga untuk lampu dimnya. Belum dilengkapi LED, tapi di bagian bawahnya ini, barulah dia dilengkapi dengan sentuhan LED nih. Tapi untuk lampu sennya juga masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga untuk fog lampnya, masih menggunakan bohlam halogen biasa. Dan uniknya pada mobil ini adalah, dia seolah-olah seperti dilengkapi dengan corner sensor, tapi sebenarnya mobil ini belum dilengkapi dengan fitur corner sensor nih di sini. Lucu ya, seolah-olah seperti sebuah mobil mewah yang sudah dilengkapi dengan corner sensor. Oke, sekarang kita akan bahas mesinnya yuk. Nah, untuk mesinnya sendiri tidak ada perubahan di facelift ini. Dia masih menggunakan mesin 1300 cc twin cam 16 valve yang mampu menghasilkan tenaga 90 PS. Dan tenaganya itu disalurkan ke roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu transmisi manual 5 percepatan atau otomatis konvensional 4 percepatan. Sistem pengereman masih konvensional, belum dilengkapi dengan ABS sebagai standarnya pada semua variannya. Untuk di bagian samping, versi facelift ini mendapatkan beberapa penambahan nih. Mulai dari bagian side skirt, kemudian juga ada list body, yang dimana di list bodinya ini dia dilengkapi dengan list chrome yang membuat penampilan terlihat lebih elegan. Kemudian handle pintu juga sudah chrome, dan kaca spionnya ini juga dia dilengkapi dengan pelipatan secara elektrik dari bagian dalam kabin. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan lampu sen LED. Serta untuk velg juga mendapatkan perubahan desain, di mana desainnya berubah, serta finishingnya pun berubah, yaitu adalah menjadi polish. Dan di sisi palangnya ini berwarna abu-abu. Untuk ukurannya tetap berukuran 14 inci, yang mana tetap terlihat proporsional pada mobil ini. Sistem pengeremannya sendiri dia dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan, namun untuk di bagian belakang masih menggunakan tromol. Dan karena penambahan side skirt seperti ini untuk versi facelift, membuat penampilan di bagian sampingnya ini dia terlihat lebih rendah, lebih sporty, yang membuat mobil ini jadi lebih menarik ketimbang sebelum mendapatkan facelift seperti ini. Nah, untuk Sirion facelift generasi kedua ini, memang dia mendapatkan perubahan penampilan yang signifikan. Itu dikarenakan adalah bumper belakangnya yang memiliki perubahan desain yang signifikan, yang terlihat lebih sporty, apalagi dia dilengkapi dengan desain diffuser yang agresif di bagian tengahnya. Dan juga dia dilapis dengan warna hitam seperti ini yang memang membuat penampilannya jauh lebih sporty. Kemudian di sisi masing-masing bumpernya, untuk di bagian kanan dan kiri ini seolah-olah seperti dilengkapi dengan honeycomb, dan juga ada reflektor berwarna merah yang memang membuat penampilannya berubah sekali. Kemudian lampu belakang dengan clear lens seperti ini membuat penampilannya lebih segar, serta spoiler bagian belakangnya ini dia juga memiliki desain yang terbilang agresif yang membuat penampilannya memang berbeda sekali.
Oke, sekarang kita bahas soal fiturnya dulu nih. Kalau fitur di kaca belakang dia dilengkapi dengan defogger, kemudian wiper kaca belakang, lampu rem ketiga di bagian sisi balik kaca belakang, kemudian sensor parkir 2 buah sebagai standarnya. Dan memang di sini Sirion juga mendapatkan identitas apabila bertransmisi otomatis, yaitu adalah emblem AT seperti ini. Oke, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya nih. Untuk bagasinya sendiri, Anda bisa lihat dia memiliki kapasitas yang cukup lumayan. Karena memang sebenarnya kita sudah pernah menjelaskan versi pre-facelift-nya, di mana tidak ada perubahan secara dimensi pada mobil ini. Kapasitas yang lumayan, Anda masih dimungkinkan untuk melakukan peletakan koper dengan ukuran besar. Dan juga dia di sini sebenarnya bisa dilipat untuk mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih maksimal lagi. Dan cara pelipatannya akan saya peragakan sebentar. Tuasnya seperti ini, dibuka, jok bagian bawah ditarik, dan Anda langsung mendapatkan kapasitas bagasi yang bertambah nih. Kapasitasnya langsung Anda bisa lihat nih perubahannya kalau ini dalam keadaan jok terbuka, dan itu adalah kapasitas bagasi yang bertambah dalam jok keadaan terlipat. Dimana lantai bagasinya ini menjadi rata juga pada saat jok dilipat seperti pada saat jok baris kedua ini dilipat, jadi Anda mendapatkan kapasitas bagasi yang maksimal bertambahnya. Dan memang jok bagian sisi kiri pun juga bisa Anda lipat menjadi rata lantai dengan lantai bagasinya. Kemudian di bagian bawah juga Anda mendapatkan tempat penyimpanan untuk ban serep, di mana ban serepnya ini menggunakan ban serep space saver, jadi tidak sama persis seperti yang menempel di keempat rodanya. Di sini juga disimpan untuk peletakan barang-barang seperti toolkitnya dan juga segitiga pengaman di bagian bawah bagasinya. Nah, sekarang kita ada di bagian interiornya nih. Di bagian interiornya memang nggak ada perubahan signifikan, hanya di bagian lingkar kemudinya dia dilengkapi dengan lingkar kemudi yang sudah airbag, kemudian juga ada berlapis kulit pada bagian lingkar kemudinya, di mana jahitan berwarna merah, serta di bagian sisi kiri juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk penumpang. Kemudian yang cukup disayangkan adalah di bagian speedometernya, karena dibandingkan dengan versi pre-facelift, untuk versi facelift ini malahan fitur Optitron ini hilang, dia menjadi warna amber biasa, jadi tidak semewah versi sebelumnya nih. Berwarna orange, jadi terlihat gelap di sini. Dia tetap dilengkapi dengan layar MID dengan model membulat yang cukup unik, layarnya kecil, di mana dia memiliki berbagai fitur yang diinformasikan di sini yang ditampilkan, yaitu adalah tangki bahan bakar, kemudian juga posisi tuas transmisi otomatisnya, kemudian jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, odometer, kemudian kita tinggal pencet sini, kemudian ada trip meter B, kemudian juga sudah itu saja informasinya, cukup simpel. Sedangkan untuk analognya dia menampilkan putaran mesin, speedometer, kemudian juga temperatur pada mesinnya. Di lingkar kemudi di sisi kiri dia dilengkapi dengan fitur pengaturan audio untuk mode, volume, dan juga track. Dan memang head unit yang di sini sudah digantikan oleh pemilik sebelumnya karena aslinya bukan model layar seperti ini, melainkan model konvensional double din. Kemudian model AC-nya, pengaturan AC juga komplit di sini, pengaturan arah angin, pengaturan untuk temperaturnya, pengaturan untuk blowernya, dan juga pengaturan untuk flap udara, katup udara pemisah antara udara luar dan juga dalam kabin. Posisi tuas transmisi otomatis ada di sini, tempat penyimpanan terbuka, kemudian di masing-masing door pocket dengan ukuran cukup besar. Lanjut ke bagian tengah ini ada tempat penyimpanan terbuka, yaitu 2 buah cup holder, kemudian juga di sini ada tempat penyimpanan terbuka lagi, di mana sebenarnya untuk transmisi manual posisi tuas transmisinya berada di bawah dan di sini menjadi tempat penyimpanan terbuka. Kemudian di bagian belakang ini juga ada tempat penyimpanan tertutup. Di sini juga ada tempat penyimpanan tertutup lagi, door pocket di masing-masing sisi. Kemudian di bagian door trim ini juga mendapatkan sentuhan berwarna silver di mana bermotif karbon. Sedangkan untuk di bagian tengah ini motif silver ala-ala aluminium lock yang juga hadir di bagian lingkar kemudinya nih. Lanjut lagi, untuk joknya sendiri Anda dapat mengatur slidernya, kemudian juga mengatur ketinggiannya, model manual, dan di posisi paling terendahnya menurut saya posisi mengemudinya ini masih terasa tinggi. Lingkar kemudinya sendiri juga dapat diatur karena dia memiliki tilt steering tapi memang belum teleskopik. Kemudian sini ada tempat cup holder yang unik juga, dia bisa langsung disemburkan oleh AC agar bisa tetap dingin minuman Anda.
Kemudian di atas Anda mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin, tidak ada lampu penerangan karena lampu penerangannya berada di masing-masing sisi, bisa juga menjadi reading light-nya. Dan headrest-nya sendiri di sini juga dapat diatur, diangkat seperti ini. Oke, sekarang kita pindah ke belakang yuk. Nah, sekarang saya duduk di baris keduanya nih. Untuk di baris kedua, ini adalah posisi mengemudi saya dengan postur saya 165 cm. Saya mendapatkan legroom yang lega, headroom yang juga memadai, dan sudut kemiringan sandaran bisa diatur, ada satu titik saja bisa dimundurkan seperti ini dan dimajukan lagi ke posisi aslinya seperti ini nih ratanya. Dalam keadaan posisi standar seperti ini, posisi duduknya menurut saya cukup pas, tidak terlalu rebah, tidak terlalu tegap. Tapi untuk menambahkan kenyamanan, Anda bisa merebahkannya kembali. Nah, langsung mendapatkan posisi yang lebih nyaman nih. Kaki juga bisa masuk ke bagian bawah jok baris pertama, dan juga penyangga pahanya ini, dia juga menyangga paha secara sempurna di jok di bagian bawahnya. Dan di sini, di bagian belakang, Anda juga mendapatkan seat belt 3 titik untuk 3 orang penumpang langsung di bagian belakang ini. Tapi memang di bagian bawahnya ini, di sisi tengah, ada sedikit tonjolan yang memang kurang nyaman bagi orang yang duduk di bagian tengah. Serta dia juga tidak mendapatkan headrest di bagian tengahnya nih. Untuk kualitas interior, sama persis seperti di bagian depan. Di bagian door trimnya full berbahan plastik. Di bagian tengahnya adalah bahan fabric yang sama seperti jok. Mungkin Anda lihat di sini joknya sudah dilapis dengan bahan kulit karena memang ini hanya sebagai cover jok saja. Kemudian dia juga dilengkapi dengan sentuhan karbon berwarna silver nih di bagian door trimnya. Kemudian di bagian belakangnya ini juga Anda tidak mendapatkan tempat penyimpanan untuk di door pocket, jadi hanya ada di bagian handle-nya saja. Tapi walaupun begitu, Anda mendapatkan gantungan untuk meletakkan barang-barang Anda di sini di masing-masing sisi, dan juga ada yang ukurannya besar di bagian sandaran jok depan sebelah kirinya. Oke, itu aja untuk fitur-fiturnya di bagian belakang dan mengenai review mobil ini. Hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Nah, hal yang harus Anda perhatikan untuk mobil seperti ini adalah standar seperti mobil-mobil berpenggerak roda depan, yaitu adalah engine mountingnya. Rasakan apakah terlalu getar atau tidak. Karena memang mobil-mobil berpenggerak roda depan ini, apabila Anda sering melewati jalan berkontur buruk, jelas dia akan langsung juga memberikan beban kepada engine mountingnya. Kemudian, hal berikutnya yang harus Anda perhatikan adalah di bagian eksteriornya. Perubahan yang signifikan di bagian bumper depannya ini, yaitu desain bumper yang menjorok seperti ini dan lebih gondrong, membuat mobil ini seringkali terjadi, yaitu adalah bumper yang sobek atau tersangkut pada saat Anda melakukan parkir atau jalanan menurun. Yang membuat bumper depannya ini seringkali sobek, akhirnya dia penampilannya tidak lagi rapih karena banyak diakali untuk dijahit. Nah, jadi itulah hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Sirion facelift seperti ini. Bicara soal pajaknya, unit yang di samping kami ini adalah unit tahun 2016 dengan beban pajak per tahunnya adalah 2 jutaan. Dan untuk harga pasarannya sendiri, Anda bisa mendapatkan Sirion facelift seperti ini mulai dari 100 jutaan hingga mencapai 120 jutaan tergantung tahun dan juga kondisi serta seberapa pendek odometernya. Yang kebetulan unit yang di samping kami ini adalah tahun 2016 yang dijual oleh OLX Autos Pejaten Village dengan harga 117 juta yang bisa Anda negosiasikan. Nah, jadi begitulah hasil review kami kali ini mengenai Daihatsu Sirion facelift seperti ini. Jangan lupa like video ini jika Anda menyukainya, serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas impian Anda, atau apabila Anda ingin mencari mobil bekas yang sudah dijamin oleh OLX, datang saja langsung ke OLX Autos. Terima kasih telah menonton video ini, tunggu video kami selanjutnya.